A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ucapkan bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sambil menunggu adzan maghrib atau saat berbuka puasa, kita akan belajar bersama. Meskipun dalam kondisi berpuasa, semoga Bapak Ibu pemirsa tetap semangat mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Baik, izinkanlah saya menyampaikan tema kajian kali ini, yaitu hanya kepada Allah tempat curhat dan tempat meminta segala sesuatu. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, kita sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari masalah atau problematika di dalam kehidupan ini, yang kadang sampai membuat pikiran kita menjadi berat dan terbebani. Kadang kita perlu tempat untuk curhat, untuk menyampaikan keluh kesah supaya beban menjadi lebih ringan. Namun tidak sedikit orang yang memilih tempat curhat itu salah. Bahkan naudzubillah min dzalik, kadang sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena bebannya yang terlalu berat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat yang terbaik untuk curhat dan meminta segala sesuatu. Tidak ada tempat mengadu yang paling baik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada tempat manusia ini untuk meminta yang paling baik kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas, yaitu surat ke-112 ayat 2. Allahu Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi jelas bahwa hanya kepada Allah lah kita meminta segala sesuatu. Jangan meminta kepada manusia, bahkan jangan meminta kepada benda-benda mati. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Fatihah surat pertama ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang gemar curhat dan meminta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jelas sebagai seorang muslim kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, baik saat senang, saat susah. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam segala urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa kesusahan kemudian mengadu kepada manusia, maka kesusahannya tidak akan teratasi. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jelas bahwa kita tidak, boleh curhat pada manusia, tetapi tentunya harus mencari yang tepat. Tapi yang paling tepat sebenarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang berbahagia, apabila kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada beberapa keutamaan. Yaitu yang pertama,
Allah akan selalu menjaga rahasia dan aib kita sehingga terhindar dari fitnah. Jika kita curhat kepada manusia, maka ada tipe manusia yang tidak peduli, ada tipe manusia yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jadi kita jangan terlalu percaya kepada manusia untuk menyampaikan keluh kesah kita. Apalagi curhat sampai di sosial media, curhat di Facebook, curhat di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Itu adalah sebuah kesalahan karena bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan petunjuk atas segala masalah yang kita curhatkan kepadanya. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan curhat kepada Allah yang ketiga, insya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua permasalahan atau kesulitan yang kita hadapi. Kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita. Kemudian yang keempat, seperti janji Allah akan mengabulkan permohonan kita. Seperti dalam Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat 60. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu." Jadi jelas Allah menjanjikan itu. Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Dan juga ada dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa tatkala dia berdoa kepadaku. Tidak diragukan lagi. Jadi memang jelas kita harus curhat berdoa hanya kepada Allah, dan insya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa tata cara untuk kita curhat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dalam curhat kita awali dengan istighfar. Dengan istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Apabila ditambah dengan sholat, tobat nasuha akan lebih baik. Yang kedua, dilanjutkan dengan menyebut asma Allah, dengan berzikir. Kemudian baru kita sampaikan segala keluh kesah kita, segala permasalahan kita. Kita sampaikan kepada Allah, semuanya, kita curahkan semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian untuk waktu-waktu yang terbaik, kapan sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita curhat kepada Allah? Ada beberapa waktu-waktu yang khusus dan istimewa, yang mustajab untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, di sepertiga malam terakhir. Ketika orang lain tidur, kita bangun. Kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun langsung ke bumi untuk mendengarkan curhatan kita, mendengarkan doa-doa hambanya. Biasanya saat itu digunakan untuk sholat tahajud. Jadi waktu yang benar-benar hening, kita bisa mencurahkan semuanya di situ. Yang kedua, waktu yang istimewa adalah di saat berbuka puasa. Waktu yang terbaik kedua adalah di saat berbuka puasa. Pada waktu tersebut Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa hambanya. Yang ketiga, setelah sholat fardu. Jadi setelah selesai sholat, kita jangan beranjak dulu. Kita tetap di situ, kita tetap duduk, karena waktu itu adalah sangat mustajab untuk curhat, untuk menyampaikan keluh kesah beban hati kita. Dan yang keempat, yaitu di antara adzan dan iqomah. Yang kelima, di hari Jumat, hari yang sangat baik.
Dan yang keenam yaitu di malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa karena hanya ada di bulan Ramadan. Jadi ibu bapak yang berbahagia, yang dirahmati Allah, insya Allah, jelas bahwa hanya kepada Allah lah tempat untuk curhat dan tempat untuk meminta segala sesuatu. Baik ibu bapak yang berbahagia, karena keterbatasan waktu, sebentar lagi akan adzan maghrib, maka demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan berbuka puasa. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.